Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Yeay. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau curhat ya. Sesi curhat. Semoga teman-teman yang nonton gak bosen. Semoga nanti teman-teman yang nyimak video ini sampai habis bisa diambil positifnya, bisa diambil manfaatnya, dan tolong banget kalau ada yang negatif, kalau ada yang gak baik, please tolong jangan diambil. Oke? Jujur ya, aku sendiri tuh bingung aku mau memulai cerita curhatan aku ini dari mana. Tapi aku mau mencoba mengawali ini dari pembuatan channel. Jadi aku bikin channel YouTubeku ini bulan Mei tahun 2020. Tapi aku lupa sih tepatnya tanggal berapa. Intinya adalah waktu aku memutuskan untuk bikin channel YouTube ini, itu aku pengen sharing, terus dokumentasi, dan juga berbagi tentang informasi tentang proses diet aku begitu. Cuman ini udah berjalan kurang lebih 1 tahun kan, ini kan udah bulan Juni, dan banyak banget timbul pertanyaan di antara teman-teman yang nyimak video-video aku, mungkin saya itu subscriberku, atau mungkin penonton yang lewat, atau mungkin teman-teman yang memperhatikan. Jadi meskipun kadang aku nggak balas komenan teman-teman, tapi di saat aku senggang, aku baca-baca komen kok. Itu juga jadi masukan buat aku sendiri. Dan beberapa mungkin jadi teguran ya buat aku, untuk mengingatkan kembali tujuan awalku bikin channel ini tuh apa gitu. Jadi belakangan berseliweran ada pertanyaan dan juga ada kata-kata gitu ya, yang bilang kalau, "Mbak, dietnya udah berapa lama? Kok belum kelihatan apa-apa?" gitu. Jujur sih kaget, tapi kagetnya gimana ya, antara oh iya ya, dan kok kata-katanya ada kan yang bilang juga wah nggak bener nih ngasih tipsnya gitu. Itu ya agak gimana ya. Tapi aku nggak masukin ke hati, justru aku bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ada yang bilang kayak gitu, karena ini aku terus tiba-tiba kayak tertampar gitu ya, untuk mengingatkan aku akan tujuan awalku aku bikin channel ini. Terima kasih. Kemudian aku mencoba untuk mengevaluasi diriku sendiri, setahun kemarin tuh aku udah ngapain aja sih gitu ya. Ada nggak sih progresnya, ada nggak sih yang aku lakuin yang itu arahnya ke lebih baik atau enggak gitu ya, untuk diriku sendiri. Nah, dan ini yang mau aku jelasin ke teman-teman. Kalau misalnya dilihat secara fisik ya, itu emang aku tuh tergolong atau termasuk ke yang gagal diet lagi. Sedih sih ya, cuman ya gimana, ini prosesnya yang aku jalani, dan ini juga ya harus aku terima lah ya. Tapi kalau misalnya yang aku rasain sendiri ya, yang ini yang ngerasain aku sendiri ya, dalam diri aku, dalam tubuh aku ini kan, selama ini kan yang aku sharing itu, kita dietnya itu merubah pola makan, merubah gaya hidup ya kan, pola hidup. Untuk pola makan juga tetap 4 sehat 5 sempurna. Terus kemudian mengurangi manis, mengurangi gorengan, minyak gorengan, mengurangi tepung, itu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk diri aku sendiri, aku tuh mengalami banyak perubahan. Itu aku yang ngerasain ya. Jadi aku udah mulai bisa makan sayur, udah mulai bisa makan buah. Itu tubuh aku ngerasa enak banget gitu, ngerasa lebih sehat gitu. Aku juga jarang sakit. Sakit pun itu mungkin karena kecapean ataupun juga karena faktor pikiran. Biasanya kalau aku udah kayak gitu, udah capek, campur pikirannya tegang, stres gitu, aku mulai sakit. Tapi untuk lebih dari itu, alhamdulillahnya aku nggak yang sakit-sakit gimana gitu, nggak ada. Itu cuman aku yang ngerasain ya, maksudnya di diri tubuh aku sendiri yang ngerasain. Dan aku ngerasa emang harusnya kan stop ya, kayak misalnya tepung tuh udah mulai stop,
terus money stop. Aku tuh masih di tahap yang ngurang-ngurangin itu dulu setahun ini, dan alhamdulillah udah mulai bisa terkontrol. Cuman ada beberapa faktor yang menyebabkan 1 tahun ini mungkin progresku bukan kurang lagi ya, gagal mungkin ya kalau untuk hitungan berat badan gak bisa turun. Itu ada beberapa faktor sih. Ini evaluasi dari diriku sendiri ya. Jadi aku ngerasa setahun terakhir ini tuh aku kurang gerak, sama sekali kurang gerak. Jadi aku tuh banyak rebahannya karena apa ya, aku tuh ada kerjaan yang kemarin tuh bener-bener menyita waktu, menyita pikiran, dan itu dikerjakan di depan HP. Kalau misalnya aku ada laptop, mungkin udah di depan laptop gitu ya. Itu bisa seharian megang HP. Dan kalaupun aku misalnya ada waktu untuk lepas dari HP, itu harusnya aku menyempatkan waktu untuk olahraga juga. Tapi prakteknya kemarin tuh aku ada waktu senggang, itu aku manfaatin untuk tidur, untuk istirahat. Nah, di situ yang aku terus mikir, iya nih, jadi untuk pola makan mungkin udah bisa, tapi kalau misalnya pola hidupnya belum, ya sama aja dengan nggak balance kan gitu. Padahal sebelum ini tuh aku pernah turun 13 kilo waktu itu aku bener-bener yang balance juga antara pola makan dan juga pola hidup, maksudnya olahraga gitu ya. Aku tuh dulu hampir setiap hari malah itu selalu ke kolam renang. Aku olahraganya renang gitu. Karena aku pengen lari, itu kakiku kan belum bisa untuk diajak berlari gitu. Jadi dulu aku les renang, terus padahal aku tuh dulu awalnya juga takut ya untuk berenang, tapi setelah aku ambil les renang dan aku tuh jadi suka sama berenang. Jadi dulu hampir tiap hari aku ke kolam. Tapi setahun ini kan hitungannya aku tuh nggak pernah lagi ke kolam gitu. Jadi mungkin itu salah satu juga aku nggak turun berat badan, karena kan biasanya aku olahraga. Setahun ini hitungannya aku olahraganya tuh jarang karena faktor kerjaan itu tadi. Karena benar-benar emang menyita waktu dan juga menyita pikiran. Makanya ini aku bismillah, aku mau mencoba untuk lebih mengatur waktu lagi, untuk lebih balance lagi antara pola makan dan juga olahraga. Karena emang pada kenyataannya 1 tahun yang aku alami ini pola makan aja nggak cukup. Jadi nggak cuman masuk tapi juga harus dikeluarin. Nah, kalau misalnya kita nggak ada sama olahraga kan otomatis yang kita keluarin kan cuman maaf ya, cuman BAB kan gitu. Jadi harus diimbangin juga dengan olahraga untuk bisa mengeluarkan si kalori dan membuang lemak-lemak ini. Jadi aku mau minta maaf untuk subscriberku yang mungkin udah ngikutin aku dari awal, terus nggak ngeliat progresku sama sekali untuk fisik ya, secara fisik. Itu aku minta maaf kalau mungkin udah buat kecewa atau di luar ekspektasi. Itu aku minta maaf banget, karena emang kan metabolisme tubuh masing-masing orang beda. Dan juga kebetulan aku kegiatan dan kerjaan aku kemarin juga menyita waktu, menyita pikiran. Itu nggak membuat aku untuk bisa menyempatkan olahraga. Ini murni kesalahan dari diri aku sendiri ya, murni banget dari aku. Jadi ini bukan salah caranya menurut aku, cuman salah akunya sebagai subjek yang melakukan diet ini tuh kurang konsisten, terus kurang niatnya kurang gede, niatnya kurang fokus itu, dan juga kurang olahraga, kurang balance antara pola makan dan juga pola hidup gitu. Jadi ini murni akunya yang salah gitu. Jadi untuk mungkin subscriber aku yang kecewa atau penonton lain yang kecewa, aku minta maaf. Ini aku juga mau berusaha untuk berbenah diri lagi, untuk lebih fokus lagi. Dan untuk subscriberku yang masih setia, aku berterima kasih banget karena ini bagian dari proses. Jadi kalau misalnya
teman-teman masih mau ngikutin aku berterima kasih banget, alhamdulillah. Karena kan dari video-video aku yang sebelum-sebelumnya juga insya Allah ada manfaatnya. Teman-teman bisa ambil baiknya, terus untuk yang buruknya tolong nggak usah diambil. Jadi kita saring aja ya, yang baik, yang bagus itu bisa diterapkan, bisa diambil manfaatnya gitu. Terus kalau misalnya ada yang kecewa, terus kemudian ngerasa ini mbaknya nggak bener nih ngajarinnya atau gimana, kalau misalnya mau unsubscribe juga nggak apa-apa, nggak masalah. Intinya sih di sini aku mau sharing aja, dan kegagalanku ini lagi ini juga untuk pelajaran diriku sendiri, buat pengalaman. Mungkin juga teman-teman ada yang sedang mengalami kegagalan juga. Kita nggak usah patah semangat, kita harus berusaha untuk berbenah diri lagi, untuk lebih baik lagi ke depannya gitu. Semoga curhatan aku ini tuh ada manfaatnya, jadi bisa diambil positifnya aja. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman mikir ini sama sekali omong kosong, buruk, udah nggak usah didengerin ya omongan aku ini. Intinya aku sih udah lebih plong aja, udah bisa curhat kayak gini ke teman-teman, supaya teman-teman juga tahu gitu. Aku alhamdulillah ada progres meskipun bukan di berat badan gitu. Itu sih. Semoga teman-teman masih ada yang setia untuk nungguin video-video aku selanjutnya ya. Doain semoga bener-bener kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.